Wa minat ta'at afdalah, mencari ibadah yang paling afdal. Nah itu. Ibadah yang paling afdal duduk di samping wali Allah. Matinya Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau ada orang tua, alim tua, dia senangnya duduk di majelis orang tua itu, duduk. Apalagi kalau duduk itu ada tugas. Tugasnya misalnya membersihkan rumah beliau kah, jadi khodam. Nah, itu yang paling afdal. Ikut aja udah, ikut duduk udah. Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Coba lihat guru beliau yang tua-tua itu, ikut duduk di majelis. Habib Zain lihat, enggak usah itu ini enggak. Hadratun Nabi al-Fatihah. Udah. Diam aja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi taqabbalallahu minkum. Udah. Yang tua-tua itu, yang penting duduk dulu. Sebab ini majelis apa ini? Tiap 40 ada orang berkumpul di sana, ada satu wali. Yakin ada di situ satu wali. Jadi mengharapkan syafaatnya yang satu dari 40 itu. Wa yastahidun fil khuruj an khilafil ulama. Ahlussunnah wal Jamaah enggak mau ngikutin kalau masalah khilafiyah. Nah ini. Jadi kalau masalah khilafiyah enggak usah kita ikutin. Kalau kita betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah enggak usah bicarakan masalah khilafiyah. Kalau ulama itu udah khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya udah kita diam aja. Jangan memaksakan diri, nggak boleh. Padahal ada yang membolehkan. Kalau udah kawannya fatwanya udah dua, nggak usah mengeras-ngeras, nggak usah. Biarin orang mau yang mana. Kalau udah kawannya dua, masing-masingnya benar. Wa kanu yukhfuna al-ibadata khawfan min ar-riya. Ahlussunnah wal Jamaah tanda-tandanya mereka menyembunyikan akan ibadahnya. Enggak mau ibadah dinyata-nyatakan, enggak mau. Dia sangat sayang dengan ibadah, jadi ibadah itu disembunyikan sesama-samanya. Karena apa? Khaufan minar riya, takut riya. Ahlussunnah wal Jamaah begitu, menyembunyikan ibadah. Ibadahnya enggak ketahuan orang. Wa idza takallama ahaduhum fil wa'dhi. Ya, jadi kalau kita ibadah itu senangnya itu ketahuan orang, ibadah itu senangnya di tengah orang banyak, itu hobi kita. Kalau hobi kita ibadah begitu, udah di luar daripada cara-cara Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah itu kita cari jalan gimana supaya disembunyikan Allah. Dan lagi Ahlussunnah wal Jamaah tatkala dia memberikan nasihat aw ghairihi, atau lain dari nasihat, atau mendengar akan nasihat, dia yang memberi nasihat atau mendengar nasihat. Perhatikan. Wa khafar riya, dan takut ia akan riya di waktu memberi nasihat atau di waktu mendengar nasihat, adalah ila ghairihi mimma la yadkhulu dzalik. Dia mengarahkan kepada yang lain daripada sesuatu yang tidak dimasuki riya.
Jadi istilahnya kata-katanya itu kalau bahasa Banjarnya itu gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Jadi kalau udah bicaranya itu umpamanya kacang, takut pria dipindah dia kepada tahu. Kalau waktu memberikan tahu, memberikan ceramah masalah tahu, takut pria dipindahkan kepada tempe. Jadi istilahnya jadi gaduh-gaduh. Jadi orang yang tidak mengerti caranya Ahlussunnah, wah itu kata-katanya gaduh-gaduh, nggak teratur. Padahal memang Ahlussunnah begitu caranya dia. Yang mana rasa ria dia stop dialih ke lain. Semua itu adalah guru yang mengatur. Kemudian Ahlussunnah lagi, wa idza qara'ahul buka fi tilawatin aw qira'ati hadirin aw wa'dhin sarafahu ila tabassum. Apabila Ahlussunnah wal Jamaah didesak oleh tangis pada ketika membaca Quran atau membaca hadis atau memberi nasihat atau mendengar nasihat. Pertama, waktu baca Quran atau mendengar orang baca Quran. Dua, waktu membaca hadis atau mendengar orang baca hadis. Tiga, mendengar wasiat orang atau memberi wasiat kepada orang. Lalu hatinya rawan timbul mau menangis, bagaimana Ahlussunnah sarafahu ila tabassum, langsung dijadikan kepada tertawa karena takut tangis ini diketahui oleh orang lain dan takut ada merasa ujub. Kemudian ada pertanyaan, sedangkan di hadis Nabi menyuruh waktu baca Quran itu nangis. Kalau nggak nangis, diulah-ulah nangis, dibikin-bikin. Memang hadis itu betul. Tapi waktunya apabila waktu sendirian. Kalau ada orang, jangan. Tangis yang ada orang bahaya, bisa ria yang bisa ujub. Matinya Ahlussunnah Jamaah itu kalau ada orang dia pindah ke lain, pindah kepada tabassum. Idza taraqahul buka sarafahu ila tabassum. Ini sangat halus sekali, halus sekali. Wala yadummu nafsahu fil mala. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau menyatakan menghinakan dirinya kalau ada orang banyak. Sebab kalau menghinakan diri di hadapan orang banyak itu hakikatnya memuji. Kalau mau menghinakan diri waktu sendirian, hinakan diri, saya hina-hinanya waktu sendirian. Kalau ada orang jangan. Kalau ketahuan orang itu namanya memuji diri. Aduh, kalau nggak ada ilmunya sulit, kalau nggak ada yang memimpin. Wa yakrahu ayyus'ala an amalin amilahu. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ingin sekali, benci kalau ada orang nanyain sampian kerja apa. Dia benci ditanyain masalah kerjaannya. Jadi kalau Ahlussunnah jangan ditanyain sampian kerja apa, enggak usah nanya itu juga. Beliau enggak senang. Apalagi mau mengetahui apa sih kerjaan beliau, apa sih beliau, mau cari-cari aibnya orang, au ayyas'ala ghairahu an dzalik. Nah, Ahlussunnah Jamaah pantangan enggak mau menanyakan kerjaan orang.
Diajar guru seman, jangan menggaduhi hal ehwal kurang. Memang enggak mengetahui orang itu namanya Ahlus Sunnah Jamaah begitu. Jadi kalau masih kerjaan kita ditanyai orang, kita senang, dan hobinya kita menanyakan apa sih kerjaan kamu apa kerjaan, kamu apa kerjaan, kamu apa sekarang, kamu apa, oh itu udah enggak Ahlus Sunnah Jamaah, bukan begitu Ahlus Sunnah Jamaah, bukan begitu. Masya Allah banyaknya dosa kita merasa udah lepas dari golongan yang 72, alhamdulillah, tapi kerjaan yang satu Ahlus Sunnah Jamaah kita baru mengetahuinya dan kita menyadari belum. Udah berapa perkara yang tanda-tanda Ahlus Sunnah udah berapa? Menghitung enggak? Beri nomornya enggak? Nanti di rumah masing-masing memutalahinya, kalau bisa diringkaskan nomor 1 ini 2, 3, 4, 5, kalau bisa di rumah. Wa idza balaghahu anna ahadan min al-a'yani azama ala ziyarati fi yaumi darsi tarakahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila mendengar kabar bahwa seseorang minal a'yan minal asyraf, dari orang-orang pemimpin. Kalau pemimpin ada seorang yang mau suan, mau ziarah kepada beliau, tapi suannya, ziarahnya itu tepat pada hari pengajian. Nah, beliau Ahlus Sunnah ini mendengar kabar berita itu bahwa orang yang berpangkat tinggi akan mendatangi majelis sempian di hari pengajian. Bagaimana Ahlus Sunnah Jamaah? Tarakahu, beliau umumkan bahwa hari anu pengajian istirahat. Jadi spesial menghadapi tamu itu aja. Kenapa? Karena kalau pengajian dihadiri pejabat tinggi, itu yang membaca kitab itu takabur dan ujubnya itu. Karena majelis saya dihadiri oleh pejabat-pejabat, menjadi kebanggaan, ujub itu. Beda daripada yang hadirnya orang-orang tani, beda. Jadi karena takut itu lebih baik stop pengajian waktu itu, perayaannya udah. Begitu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kadang-kadang kan orang-orang yang pejabat tinggi itu datangnya kan mendadak. Waktu pengajian datang mendadak, gimana ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wa idza dakhala ala ghaflatin kariha dzalik wa aujaza. Apabila datang pejabat tadi ala ghaflatin, tidak memberi kabar duluan, artinya mendadak datangnya kejutan, sedang beliau mengajar datang pejabat, kariha dzalik, beliau enggak senang yang demikian. Lantas bagaimana? Wa aujaza, pengajian dipercepat. Kadang waktu ditambah ada lagi gara-gara banyak nang hadir ini orang pejabat-pejabat, lalu pengajian mestinya 2 jam jadi 5. Kemudian pulang diumumkan, yang hadir di majelis kita siapa pejabat-pejabat semua. Kalau di majelis kamu siapa, mana ada pejabat yang hadir. Harap saya kan begitu, di dalam hatinya kan begitu. Jadi sangat sulit ini kalau nggak ada pimpinan, ini sangat sulit. Alhamdulillah kitabnya sampai kepada kita. Kalau orang mengerti kitab ini mahal daripada berlian. Walaupun kecil kitabnya tapi luar biasa. Allahu Akbar.
Nah kemudian kita kembali kepada yang janji tadi. Apabila udah yang halal dapat, maka terserah lawan guru kita. Apakah kita berikan habis atau sekian persen, atau kita simpan sekian persen? Itu guru kita yang menentukan. Nah ini masalahnya. Nah, masuk sudah wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum zahidina fid dunya wa riyasah fiha qani'in bil kafaf minha madbasan wa mut'aman wa maskanan fala yamni ahaduhum illa ma yaqtarru ilaihi. Dan mereka itu ahli sunnah jamaah zuhud pada dunia apalagi pangkat. Qani'in bil kafaf minha, mereka itu qanaah, merasa cukup dengan sekedar keperluan, baik pakaian, makanan, dan tempat kediaman. Maka tidaklah mereka itu membangun kecuali yang memang diperlukan. Ya kakus ya sekedar perlu. Kada ada kakus lebihan, kada ada. Kamar nang labihan itu pada pas-pasan. Ini satu, nangka ini satu. Ada nangka kamarnya labihan banyak, kakus banyak. Siapa tahu ada tamu mendadak. Itu lain pulang. Walhasil ada dua jalan. Ada yang seperti orang raja, kaya raya, ya kan? Nah, ada yang seperti orang ngemis. Dua-duanya ini ahli sunnah wal jamaah yang ngatur. Ini nyawa seperti orang ngemis, ini kamu seperti orang kaya. Itu semuanya adalah gurunya yang ngatur. Jadi kita tahu udah orang ahli sunnah ini baginya dua. Ada yang seperti fakir miskin, pakaiannya serba murah. Ada yang pakaiannya seperti raja. Yang ini adalah dia dilatih sabar, yang ini dia dilatih syukur. Dua-duanya tetap di dalam pengawasan gurunya. Yang sabar bagaimana kesabarannya, yang kaya raya bagaimana kesyukurannya. Jadi yang seperti raja-raja ini rumahnya, pakaiannya, makanan, minuman, istrinya, apanya, tunggangannya, dia ini dilatih, disyukur. Apa dia syukur apa enggak? Syukur kah cekebur kah? Syukur kah cekebur kah? Yang ini sabar kah tahan maharit kah? Kan beda antara sabar dengan tahan maharit. Kalau tahan maharit itu ya kayak inilah dulu jabatan pakai sugi. Ini walhasil rata-rata kembali kepada asal pembicarakan. Tandanya ahlus sunnah wal jamaah alim itu dulu. Kalau kada alim udah kasihan. Nah, karena alim ini ada gurunya, maka gurunya yang memimpin. Nyawa begini, lalu macam-macam. Alim dulu semuanya. Yang susahnya alim, yang kayanya, yang suginya alim. Yang laki-lakinya alim, yang perempuannya alim. Jadi masing-masing ini melaksanakan tugas kepada suami, ini suami melaksanakan tugas kepada istri, karena sama-sama alimnya. Coba ini, ada yang pakaiannya seraba buruk, ada nantinya pakaiannya yang seraba hanyar-hanyar, puga-puga, baru-baru, ya kan, mahal-mahal lagi. Nah kalau kita udah tahu, wah, itu gurunya menyuruh dia seperti itu supaya dia syukur, dan dia masih dalam pengawasan lagi itu. Nah, yang ini, wah itu gurunya nyuruh seperti yang mengemis itu. Jadi kita tuh baik sangka semua orang baik. Yang belum baik diri kita ini yang perlu diperbaiki ya ini. Cara-caranya kan begitu. Mudah-mudahan rumah tangga kita mudah-mudahan wa amitna wa ahla baitina ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
mertua kita, ipar kita, istri kita, anak kita, menantu kita. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah kerjaannya minta tanggung nasib, mudah-mudahan jangan keluar daripada yang di kitab ini. Tapi kalau di rumah tangga tadi udah ya, istri kita nggak taat lagi, anak kita udah ilmunya digunakan untuk pangkat, kemudian ada lagi istri kita udah diberi uang, taunya pelih, kemudian ada lagi yang nggak ngaji, orang awam di rumah kita, tapi nang kayak ulama, padahal jahil tapi seperti ulama. Ini di rumah kita ini orangnya jahil, tapi pakaian seperti ulama. Suruh baca Quran katanya nggak bawa kacamata. Habis kacamata udah kadang-kadang cocoknya katanya. Sebab minnya tinggi benar, padahal jahil tapi sepertinya orang yang qori. Ya kopiahnya kan merah, kemudian baretnya putih seperti hafiz Quran, seperti orang Mesir itu. Tapi disuruh baca Quran, maaf saya nggak bisa membaca, kacamata nggak membaca. Oh sampeyan kan hafiz, ya saya anu nisharut, saya sarut, padahal bersuara nyaring aja. Ulangnya bungul tapi pakaian kayak orang alim, ini bahayanya. Nang sulit kurang alim berselawar handap. Ini ngalih kurang dipikirkan ini wali pengarangnya. Kalau ada di rumah tangga kita nang kayak ini ganjil-ganjil, nang kayak ini ganjil-ganjil nih. Napa tadi aja putusannya? Udah tutup kamar, amalakan ilmu nang adasan birian. Orang lain biarin, doakan aja titik. Wala yaqbalu ahadukum min mali sultan wa awani syai'an walau kana muhtajan bal yakfi bi kisrati min al-halal aw bi qalil min at-tamri wa in lam yajidha qawiya illa an yajida halalan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau menerima sedikit pun dari harta sultan karena itu harta rakyat, demikian dari harta pengawal-pengawalnya. Sekalipun Ahli Sunnah Jamaah memerlukan, tetapi Ahli Sunnah Jamaah merasa cukup dengan saribit daripada rote nang halal atau sedikit daripada kurma yang halal. Tapi jika tidak ada rote dan kurma yang halal, mereka itu belapar parutnya sampai dapat yang halal seperti rumput yang di hutan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak mau diberi orang harta korupsi, enggak mau diberi orang harta hasil daripada rasuah, sogok dan lapan. Wala yakrahu idza aqbala ala syai'in min ad-dunya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bersenang hati apabila datang dunia tanpa kehendak, tanpa usaha. Enggak ada usaha apa-apa, zikir aja, baca Quran aja, datang harta. Cek datang berapa? 1 juta. Tidak gembira sebab ini dunia. Jadi tidak menggembirakan kepada mereka, dunia itu tidak menggembirakan. Beda daripada orang lain. Datang dunia, Masya Allah. Wala yahzana ala syai'in wala yahzanu ala syai'in adbara minha. Dan tidak sedih ia apabila dunia tadi meninggalkan dia. Tatkala dunia meninggalkan, enggak nangis. Kalau kita datang dunia, jual rumah, jual tanah, jual toko, ayo,
Kalau sudah uangnya diambil oleh pencuri atau maling alias perampok alias korupsi, nangis. Lain Ahlussunnah Jamaah bukan begitu. Datang dunia tanpa usaha, enggak menggembirakan hati. Dunia hilang, enggak menyedihkan hati. Karena semua itu adalah permainan ilahi Rabbi. Yang mendatangkan Allah, yang menarik Allah. Mereka hambanya Allah, jadi dia gembiranya kepada Allah, enggak gembira kepada ini. Karena enggak gembira kepada ini, enggak sedih ketinggalan ini, kehilangan ini. Itu namanya orang yang abdullah, yang betul-betul menghambaan diri kepada Allah. Yang tadi hamba uang, datang uang gembira, enggak ada uang abang hilang. Masya Allah, petunjuk kitab yang sekecil ini, Masya Allah, luar biasa. Wa rubbaman syaraha sadruhu idza surifat anhu. Dan kadang-kadang tatkala dunia itu hilang, hatinya gembira. Tatkala istri kita datang minta dicerai, Ahlussunnah wal Jamaah gembira. Alhamdulillah, alhamdulillah, dosa saya sama enti mame udah nggak ada lagi. Jadi kita ya jangan tutut-tutun dua lagi ya. Semoga dapat yang baik. Semoga dapat yang baik. Semoga dapat suami yang dahsyat. Itu didoain. Ada nangka itu tak Ahlussunnah limbah bininya minta cerai. Oh, cuma aku udah kau hidup tanpa ikan, jangan. Oh, kasihan betanggar karena kares semun kada ada kumpangnya. Hai umahnya seperti kumpangnya kan berjauh rakam. Kadang kayak itu Ahlussunnah. Bunga kada setangkai, kambang kada sepucuk. Masya Allah. Ahlussunnah wal Jamaah masalahnya dunia datang tidak menggembirakan, dunia hilang tidak menyakitkan hati. Bahkan kadang-kadang dunia hilang gembira. Wa kana ba'dhum ya'ti 'ala syahr wa syahran ma yaqulu la tamra. Ada lagi yang sebulan 2 bulan hanya yang dimakan kurma melulu. Kada ada campuran lain, kurma melulu, untung kada batukan. Enggak ada roti, ya kak kita di sini kan nasi aja kada baiwak. Kadang model orang nang loco tadi kalau aku jar dulu sebulanan sudah makannya kada baiwak, aku jar tempe aja lawan tahu. Rupanya tempe lawan tahu tu kada iwak sekolah. Jadi jar guru tempelan tahu itu lain iwak itu kacang ya. Jangan sayur rupanya. Kasihan Ahlussunnah wal Jamaah. Coba pian kalau nangka ini Ahlussunnah wal Jamaah nak kada boleh memakan kecuali kurma, ujar dokter pian kada boleh makan ini. Ayo ya sudah dicoba juga makan yang lain dasar kada tahan juga parah. Diet Ahlussunnah wal Jamaah itu diet. Bapak pantang. Mun kita kada mau pantang nantam terus ya. Jar kawa jangan ikam di darah tinggi, jangan makan kambing kan ya apa panjang. Kambing sudah mati juga. Sekalinya makan kambing arah bujur dokter. Wa ya'ishu umran taghiran ma yutwa lahu thawbun. Ada lagi Ahlussunnah wal Jamaah nang hidupnya itu beberapa puluh tahun kada ada satu pakaian yang dilipat di dalam almari. Artinya satu lembar punya pakaian.
yang itu dibawa tidur, itu juga dibawa apa ke masjid, itu juga yang dibawa sekolah dan sebagainya, hanya satu lembar aja. Kalau waktu dicuci yang selembarnya gimana? Ya udah, Allahu a'lam bima fi qulubihi. Ada yang begitu karena gurunya nyuruh, kamu nggak boleh pakaian dua, kalau datang satu berikan. Kamu belum tahan lagi punya pakaian dua, nanti kamu rasa sugih. Apabila rasa sugih itu mensekutukan Allah, sebab yang sugih itu hanya satu, Allah aja. Kamu belum tahan lagi sugih, belum tahan, rusak nantinya itikad, akidah rusak. Kamu bang, kamu nggak boleh begitu, kamu harus seperti orang kaya, jangan seperti orang miskin, karena kamu belum tahan lagi. Kalau seperti orang miskin, kamu kena merasa wali kutub, rusak sana.